Hidup adalah cermin dari pikiran dan perasaan kita. Bayangkan sebuah dunia di mana apa yang kamu pikirkan benar-benar memengaruhi apa yang terjadi dalam hidupmu. Gimana kalau semua yang kamu impikan sebenarnya bisa jadi kenyataan? Cuma butuh pemahaman dan pendekatan yang tepat, atau pernah nggak kamu ngerasa hidupmu gitu-gitu aja? Padahal kamu punya banyak impian yang belum kesentuh. Kadang jawabannya sederhana. Kamu hanya belum memahami cara kerja pikiranmu sendiri. Di segmen Ruang Baca kali ini, kita bahas sebuah buku fenomenal, The Secret karya Rhonda Byrne. Buku yang sering dianggap spiritual, tapi di sisi lain menawarkan konsep yang bikin banyak orang merasa hidupnya berubah. Apa benar semudah itu? Atau ini cuma hype? The Secret mengenalkan konsep Law of Attraction, hukum ketertarikan. Intinya, apa yang kamu pikirkan secara konsisten, itulah yang kamu tarik ke hidupmu. Pikiran dianggap punya frekuensi kayak gelombang radio. Pikiran positif punya frekuensi tinggi, sedangkan pikiran negatif punya frekuensi rendah. Dan alam semesta ini diibaratkan seperti magnet. Frekuensi yang kamu pancarkan bakal menarik frekuensi yang serupa. Makanya, kalau kamu terus mikirin hal negatif, takut gagal, cemas, insecure, ya kamu bakal ketarik ke situasi yang bikin pikiran negatif itu jadi kenyataan. Sebaliknya, saat kamu fokus ke hal positif, hidupmu akan lebih terbuka pada peluang, solusi, dan hasil baik. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Rhonda Byrne menggambarkan pikiran sebagai energi yang walaupun gak kelihatan, tapi nyata banget efeknya. Pikiranmu memengaruhi keputusanmu, tindakanmu, dan akhirnya realitas hidupmu. Ketika kamu yakin bakal sukses, secara otomatis kamu jadi lebih termotivasi, lebih berani ambil risiko, lebih konsisten, dan lebih tahan banting. Tapi ketika kamu yakin bakal gagal, kamu cenderung ragu-ragu, takut mencoba, dan akhirnya gagal beneran. Ini bukan magis, tapi logika. Pikiran menciptakan tindakan, tindakan menciptakan hasil, dan hasil mencerminkan pikiran awalmu. Jadi, siklus ini berawal dari apa yang ada di kepalamu. Selain pikiran, perasaan adalah indikator penting. Rhonda bilang, perasaan itu adalah kompas hidup. Kalau kamu merasa bahagia, ringan, dan semangat, itu artinya kamu lagi berada di frekuensi yang tepat. Sebaliknya, kalau kamu merasa sedih, cemas, atau marah, itu tanda pikiranmu keluar jalur. Perasaan negatif menciptakan hambatan karena frekuensinya justru menarik lebih banyak situasi negatif. Makanya penting buat ngelola emosi dan cepat balik ke perasaan positif. Misalnya dengan meditasi, afirmasi, fokus ke hal-hal yang bikin kamu bersyukur, atau sekadar melakukan aktivitas yang kamu suka. Gratitude atau rasa syukur adalah teknik favorit Rhonda Byrne. Kenapa? Karena rasa syukur mengubah fokus kita dari kekurangan ke kelimpahan. Kalau kamu bersyukur, kamu memancarkan frekuensi positif, kamu melihat hal baik lebih jelas, dan kamu menarik lebih banyak hal baik lainnya. Caranya bisa simpel banget, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Nggak perlu hal besar kesehatan yang kamu miliki, pekerjaan yang kamu punya, bahkan udara yang kamu hirup pun patut disyukuri. Semakin sering kamu bersyukur, semakin mudah hidupmu bergerak ke arah yang lebih positif. Visualisasi adalah teknik inti dalam Law of Attraction. Ini bukan sekadar membayangkan, tapi membangun gambaran mental lengkap dengan emosi sejelas mungkin. Misalnya, kamu bayangin, punya pekerjaan, impian. Kamu rasakan senangnya saat diterima, kamu lihat detail ruang kerjamu, kamu dengar ucapan selamat dari teman-temanmu. Emosi
adalah bahan bakar yang bikin visualisasi jadi sinyal kuat ke alam semesta. Semakin jelas kamu membayangkan tujuanmu, semakin besar kemungkinan itu tercapai karena pikiranmu jadi lebih fokus, tindakanmu lebih terarah, dan peluang jadi lebih mudah kamu kenali. Salah satu pembahasan paling populer di buku ini adalah soal uang. Banyak orang punya keyakinan negatif tentang uang. Misalnya, uang itu bikin masalah, orang kaya itu sombong, atau rezeki saya segini-gini aja. Keyakinan seperti itu justru menolak kekayaan masuk ke hidup kita. The Secret ngajarin untuk mengubah mindset dari kekurangan jadi kelimpahan. Percaya bahwa uang itu baik dan bisa menjadi alat untuk kebaikan, menyambut peluang yang datang, dan bersyukur atas uang yang kamu punya sekarang, seberapapun jumlahnya. Karena pada dasarnya, uang mengikuti pikiran dan sikap pemiliknya. Law of Attraction juga berlaku dalam relationship. Hubungan yang sehat selalu dimulai dari satu hal: cinta pada diri sendiri. Kalau kamu mengirim frekuensi cinta, kamu bakal menarik orang yang menghargai kamu. Sebaliknya, kalau kamu memancarkan frekuensi takut ditinggal, insecure, atau butuh validasi dari orang lain, kamu justru akan menarik hubungan yang penuh drama dan gak sehat. Jadi, visualisasikan hubungan seperti apa yang kamu mau, yang sehat, hangat, dan suportif. Semakin kamu membayangkannya dengan perasaan positif, semakin dekat hubungan itu ke hidupmu. Pikiran dan perasaan juga punya pengaruh besar pada kondisi fisik kita. Stres bikin imun turun, kecemasan bikin tubuh jadi rentan sakit. Ini bukan rahasia lagi. Rhonda mendorong pembaca untuk membayangkan tubuhnya sehat, merasakan energinya penuh, dan menghargai tubuh apa adanya. Rasa syukur pada kesehatan yang kita miliki sekarang, sekecil apapun itu, akan memperbesar peluang tubuhmu benar-benar jadi lebih sehat dan bugar. Salah satu pesan penting lainnya adalah letting go, atau melepaskan keterikatan. Jangan terlalu terikat sama keinginanmu. Terlalu nempel pada keinginan malah bikin kamu cemas, takut gagal, merasa kurang, dan akhirnya memancarkan energi negatif. Letting go artinya kamu tetap menginginkan sesuatu, tapi kamu nggak menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil itu. Kamu percaya bahwa semuanya akan datang pada waktu yang tepat. Sikap ini bikin pikiranmu lebih rileks dan frekuensi kamu jadi jauh lebih positif, yang justru mempercepat keinginanmu terwujud. Ingat, kamu adalah sumber kebahagiaanmu, bukan pekerjaanmu. Bukan pasanganmu, bukan situasimu. Ketika kamu bahagia dari dalam, kamu memancarkan energi positif yang menular ke orang sekitar. Dan orang-orang yang bahagia cenderung lebih mudah menarik hal-hal baik dalam hidup. Kebahagiaan adalah keputusan harian, kamu yang menentukan levelnya, bukan dunia luar. Rhonda menggambarkan alam semesta seperti toko serba ada semua keinginan dan impianmu sudah tersedia di sana. Tinggal bagaimana kamu memesan dengan pikiran dan keyakinanmu. Kalau kamu percaya hidup ini penuh rezeki, peluang akan datang lebih sering. Kalau kamu fokus pada kekurangan, kamu akan menarik lebih banyak kekurangan. Keyakinanmu itu seperti jala. Kalau jala yang kamu pakai kecil, yang kamu dapat ya sedikit. Tapi kalau jala yang kamu gunakan besar, kamu siap menerima lebih banyak kelimpahan. Don't care. Cinta adalah energi tertinggi. Menurut Rhonda, cinta adalah frekuensi paling tinggi yang bisa kita pancarkan. Saat kamu hidup dengan cinta-cinta pada diri sendiri,
cinta pada orang lain, dan cinta pada kehidupan itu sendiri, kamu sedang menarik hal-hal terbaik ke dalam hidupmu. Cinta bisa menyembuhkan, menguatkan, dan membuka pintu yang bahkan logika nggak bisa jelaskan. The Secret bukan sekadar buku motivasi. Ia lebih seperti undangan untuk mengenal kembali kekuatan terbesar yang kamu punya. Pikiranmu. Kamu bisa memperbaiki hidupmu dengan mengubah cara berpikir, merawat perasaan, bersyukur lebih sering, dan percaya bahwa hidup menawarkan banyak kemungkinan. Poda akhirnya, kamu menarik apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan bisa kamu pilih setiap hari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.